Seorang wanita anggun bernama Yin-he berlari menyusuri padang salju dengan sunggingan senyum bahagia di wajahnya, berkata ia akhirnya telah bebas. Dijelaskan dia adalah salah satu murid makhluk abadi yang disebut dewa. Yin-he jatuh cinta pada seekor siluman duyung bernama Cheng Yi yang menawan dirinya di sana. Dalam sekejap siluman duyung itu berhasil mengejarnya dan di momen itu Yin-he memohon pada Cheng Yi agar melepaskan dirinya karena masa hidupnya di dunia fana ini tidak akan lama lagi. Tapi Cheng Yi malah mengikat Yin-he dan mengatakan tidak akan tertipu. Yin-he akhirnya tertunduk sedih dan mengingat kembali kejadian ribuan tahun yang lalu. Pembukaan alur film yang baru saja teman-teman saksikan tadi berjudul Blue Whisper dan merupakan film pay-per-view terlaris. Mimin tak ingin menunda lagi rasa penasaran teman-teman akan film top ini, maka mari kita lanjutkan kembali ke alurnya. Dalam mitos peradaban seluruh manusia di atas muka bumi ini diceritakan adanya langit dan bumi. Tidak terkecuali mitos Tiongkok kuno di mana dewa dan manusia yang diwakilkan dalam simbol yin dan yang nun jauh di atas lapisan 9 langit dalam alam abadi. Hidup makhluk abadi yang mengatur keseimbangan alam semesta. Sebaliknya di bumi, hidup manusia yang gemar melanggar aturan keseimbangan alam dan perlahan berubah menjadi iblis. Untuk menertibkan manusia guru spiritual lalu menugaskan mereka mengubah para manusia yang tersesat. Lembah Bunga dijadikan markas kelompok guru-guru spiritual terkuat yang menjaga nasihat pesan dan ajaran langsung dari dewa. Jelas dalam ingatan Yin-he, seekor siluman burung api bernama Cekuhuo yang menyamar sebagai seorang nenek tua datang ke lembah tersebut di mana kedatangannya bertujuan untuk mencari bunga dewa. Namun hal tersebut hanyalah sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh Yin-he. Ia meremehkan kemampuan siluman betina ini, tapi dengan segera Yin-he diberitahu kupu-kupu salju, level kemampuan Kuhuo ini jauh di atas dirinya. Kuhuo terkenal akan kehebatan, maka itu namanya Cekuhuo atau api kuno. Tidak kekurangan akal dengan menggunakan sebutir telur burung yang diakui sebagai anak Kuhuo, Yin-he memancing Kuhuo menuju tempat jebakan di mana para guru spiritual lain telah menunggu dan membentuk formasi satu ritual untuk menjerat dan menangkap iblis yang berada di hadapan mereka. Kuhuo dengan mudah mengerahkan kekuatan spiritualnya yang membuat para murid ini terhempas berhamburan. Merasa kondisi mereka tidak diuntungkan, Yin-he kembali memperlihatkan anak burung yang baru menetes itu di dalam genggamannya dan membuat Kuhuo menghentikan amukannya karena panik akan keselamatan anaknya itu. Yin-he memberitahu 120 tahun silam akibat Kuhuo yang melatih ilmu api kuno tingkat tertinggi, maka terjadi sebuah tragedi kebakaran besar di hutan di dataran gunung selatan dan barat. Dalam musibah tersebut, anak kandung Kuhuo hangus terbakar oleh api. Selama ratusan tahun, hidup Kuhuo sebagai seorang ibu menjadi sengsara. Ia kehilangan satu-satunya buah hati yang ia sayang. Untuk meringankan penderitaannya, Kuhuo mencuri telur milik siluman burung lain bernama Kuan-Kuan, lalu berniat mencuri bunga dewa agar putra Kuan-Kuan ini dapat berkultivasi berubah menjadi siluman. Yin-he menambahkan kesalahan terbesar Kuhuo adalah mencuri bayi orang lain demi kebahagiaan dirinya sendiri, namun mengacukan sakitnya dari Kuan-Kuan yang juga seorang ibu akan kehilangan anaknya. Tersadar dari kesalahannya, tangis Kuhuo pecah seketika itu. Dan untuk menyejukkan hati Kuhuo, Yin-he mengeluarkan sebuah cermin, memperlihatkan seorang anak kecil yang terlihat bahagia bersama keluarganya, di mana anak tersebut tak lain adalah anak kandung Kuhuo yang telah bereinkarnasi menjadi manusia. Terlihat anak itu menyuruh ayahnya untuk melepaskan burung yang berada di dalam sangkar, di mana ia mengatakan bahwa hakikat kebahagiaan bagi seekor burung adalah menggenapi kodrat mereka hidup di udara, yaitu kebebasan dalam hidup tanpa terkungkung dalam sangkar.
Kuhuo yang terpukul oleh kebijaksanaan sang anak kini mengerti akan kenyataan tersebut dan meminta maaf pada anak burung Kuan-Kuan atas kesalahan yang ia lakukan selama ini, sebab anak Kuan-Kuan harus berpisah dan tak bisa merasakan kebahagiaan bersama dengan sang ibunya selama berpuluh-puluh tahun. Akhirnya siluman hebat ini menyerahkan inti kekuatan spiritual pada Yin-He dan bersedia dengan sadar menjalani hukuman di dalam lembah abadi untuk menebus atas segala kesalahan dan dosanya. Yin-He lalu menyuruh Xiaoxing, adik seperguruannya, untuk mengembalikan bayi burung itu pada Kuan-Kuan agar dirawat. Tapi bayi burung itu direbut oleh Chang Xiangxi, seorang peri rendahan yang ingin mencabuti semua bulunya dan mengirimkan pada peri wanita. Merasa bersimpati sekaligus berang dan tidak takut walau jabatannya lebih rendah, Yin-He merebut kembali telur itu dan mengusir Chang yang berniat menyiksa makhluk kecil yang tidak berdaya itu. Lalu mereka kembali diberitahu kupu-kupu pembawa pesan bahwa rapat pemilihan calon penjaga lembah bunga akan segera diadakan. Dalam aula, pertemuan rapat yang menyisakan 2 kandidat penjaga telah digelar. Salah satu kandidat, yaitu murid terkuat bernama Hao Qing, datang mempersembahkan inti kekuatan spiritual Sise, seekor siluman kerbau yang telah ia kalahkan, dan sebuah ganoderma ratusan tahun untuk Changlan, ketua lembah bunga sekaligus ayah kandungnya. Tidak lama berselang, Yin-He datang dan menunjukkan inti kekuatan spiritual burung Kuhuo. Tentu kekuatan iblis yang ditaklukkan Hao Qing jauh lebih rendah dari siluman Kuhuo. Terlebih Kuhuo berhasil ditaklukkan dengan hati dan perasaan tanpa dibunuh dan dilukai sesuai dengan wejangan utama Dewa Abadi yang diberikan pada para sesepuh guru spiritual ini, yaitu di mana sejatinya mereka ini adalah pembawa pesan dan pemberi nasihat, bukan pembunuh. Menimbang hal ini, sang ketua menasihati Hao Qing agar tak tergesa-gesa untuk membunuh para siluman demi mendapatkan inti kekuatan spiritualnya. Kemudian sang ketua menunjuk Yin-He sebagai pelatih dan penjaga di lembah bunga. Hadiah tambahan berupa 2 mustika yang bisa ia pilih di gudang perkumpulan lembah bunga untuk membantu Yin-He dalam tugas barunya juga ia umumkan di momen ini. Persaingan kedua kubu mengisi ruangan dengan sangat pekat, terlihat dari raut wajah Changlan dan para tetua yang saling beradu pandang sinis ketika itu. Dalam gua penjara siluman, murid-murid lembah bunga terkagum-kagum melihat Yin-He melatih siluman ayam dan babi dengan kesabaran ekstra. Setelah itu, Yin-He beranjak pergi ke kediaman ketua untuk mengambil tanda jabatan barunya. Sesampainya di ruangan tersebut, tiba-tiba Yin-He diserang dengan racun es oleh Changlan yang tidak senang karena Yin-He mempermalukan Hao Qing anaknya. Yin-He hampir tewas kalau saja Qingsu, asisten Changlan, tidak menghentikan serangan tersebut. Changlan beralasan serangannya hanya untuk mengetes setinggi apakah kemampuan Yin-He di saat ini. Namun ia akhirnya jujur menambahkan bahwa hukuman fisik ini dikarenakan tindakan kurang ajar Yin-He terhadap dewa rendah yang baru saja ia terima laporannya. Kuatnya serangan itu membuat Yin-He hingga terjadi lemas. Sambil meminta maaf, ia memohon diberikan penawar dari racun es Changlan. Dengan raut wajah kesal, Changlan memberikan penawar sekaligus tanda jabatan baru pada Yin-He. Keesokannya, Chang datang meminta Yin-He menjalankan tugasnya sebagai penjaga lembah bunga dengan mengawasi tawanan siluman berbahaya yang dikirim bangsa peri untuk dipenjara di lembah bunga. Yin-He harus terlebih dahulu melepaskan makhluk ganas yang masih tersegel di dalam peti kehidupan agar ia dapat memasukkannya ke penjara. Chang yang nampak masih dendam dipermalukan Yin-He membuat aksi ini seperti pertunjukan.
Ia mengumpulkan murid-murid junior, lalu memuji-muji Yinhe demi memprovokasi harga diri Yinhe walaupun hal ini sangat membahayakan keselamatan para murid junior. Dan benar saja sewaktu siluman itu terlepas dari peti, semua murid terhempas tak karuan seketika itu. Yinhe dengan waspada menghampiri berinteraksi dengan siluman duyung bernama Changyi di hadapannya ini. Ia mencoba metode pendekatan damai karena ia tidak ingin Changyi terluka tapi terbukti fatal dan gagal dikarenakan kekuatan spiritual Changyi jauh di atas semua orang yang hadir ketika itu. Dalam kondisi terdesak, sebuah anak panah melesat secepat kilat, memaku buntut duyung ini ke pohon dan membuatnya tak lagi berdaya. Hao Qing muncul di sana lalu dengan teknik spiritual yang ia miliki, ia berniat menghancurkan ekor duyung yang berada di hadapannya. Tapi tindakan tersebut dihentikan oleh Yinhe dan di waktu bersamaan pula sang Ratu Peri penguasa lembah bunga datang ke tengah-tengah mereka. Chang sangat senang melihat kedatangan ratunya yang merupakan peri kasta tinggi kiriman dewa. Seketika itu pula Chang menjadi penjilat di depan Ratu Peri. Changlan yang melihat ini menyuruh Hao Qing mengawal sang ratu masuk ke dalam aula. Setibanya di dalam aula, sang ratu memberi tugas kepada mereka untuk membuat siluman duyung tersebut agar dapat berbicara. Mereka harus berhasil membuat siluman duyung ini agar setia dan tunduk pada sang ratu serta menumbuhkan kedua kaki layaknya manusia pada umumnya. Awalnya permintaan sang ratu ditolak oleh para tetua lembah bunga yang menilai ratu berniat menyiksa kehidupan duyung di masa depan dengan menjadikan siluman duyung Ganesh ini sebagai anak buah ratu. Tapi mereka semua terbungkam ketika Ratu Peri yang sombong dan sadis ini mengatakan akan memusnahkan semua yang tidak setuju dengannya. Hao Qing dengan karakternya yang penuh ambisi tanpa pikir panjang mengajukan diri mengambil tugas tersebut. Yinhe juga mengajukan dirinya akan ikut andil dalam tugas itu di hadapan sang ratu. Senang dengan perselisihan yang terjadi di lembah bunga, Ratu Sadis ini setuju lalu mengatakan siapapun di antara mereka yang lebih dahulu menjinakkan makhluk duyung, maka ia akan berhak untuk mendapatkan hadiah khusus. Tidak membuang waktu, Hao Qing dan pengawal setianya datang ke dalam goa tempat siluman duyung ini di penjara. Hao Qing mencoba untuk berinteraksi dengan Changyi, si makhluk mitos penghuni Laut Timur. Ia menasihati Changyi untuk tobat dan mengikuti segala apa yang ia perintah agar tidak mengalami penderitaan dan siksaan kembali. Karena tak kunjung mendapatkan respon jawaban, Hao Qing menyuruh Sei, pengawal pribadinya, untuk memberi pelajaran padanya. Sei menyiksa Changyi dengan teknik jurus segel petir, namun terlihat Changyi memilih tetap berpegang teguh pada pendiriannya, menahan siksaan serangan segel tersebut. Merasa usaha pertamanya gagal, Hao Qing memutuskan untuk meninggalkan siluman duyung ini, sementara sembari memikirkan rencana selanjutnya. Tak berselang lama dari kepergian Hao Qing, kelompok Yinhe datang ke gua tersebut. Namun setibanya di depan pintu masuk, pengawal dan sahabat Yinhe mengurungkan niatnya untuk ikut masuk ke dalam karena mereka cemas duyung itu akan mengamuk dan menghempaskan mereka kembali. Di sini nampak bahwa kelompok Yinhe tidak sekuat kelompok Hao Qing dan hanya mengandalkan kekuatan Yinhe seorang. Lalu Yinhe pun pergi menemui Changyi seorang diri. Di dalam goa, Yinhe yang memang dasarnya baik bersimpati melihat sebuah anak panah yang masih menusuk ekor duyung jantan ini. Merasa terganggu dengan kehadiran Yinhe di sana, Changyi kembali mengamuk, namun Yinhe mencoba menangkapnya.
Inhe mengatakan ia akan memberikan obat untuk menyembuhkan luka-luka yang dialaminya. Inhe juga tahu bahwa Chang'e sama seperti makhluk lain yang sangat menginginkan kebebasan kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama seluruh rakyat Duyung kembali. Karena itu, Inhe meminta Chang'e tetap bertahan, namun ia harus merubah sikapnya agar bertindak baik, sebab Inhe mempunyai rencana untuk membawa keluar Chang'e dari lembah bunga. Walau masih curiga, akhirnya Chang'e mengerti maksud Inhe dan hanya terdiam dan pasrah melihat kebaikan Yunhee memberikan obat untuk kesembuhan ekornya. Ketika Yunhee berusaha untuk melepaskan anak panah yang menusuk ekor Chang'e, seketika itu anak panah tersebut mengeluarkan teknik mekanisme rahasianya untuk menghancurkan ekor sang pangeran duyung ini. Yunhee kemudian berusaha mencegah itu dan mengeluarkan teknik kemampuannya sendiri yang berupa perisai emas. Adu kultivasi kekuatan spiritual jarak jauh dengan Hao Qing yang disaksikan Chang'e itu dimenangkan Yunhee walau akibatnya ia terluka. Yunhee menasihati Chang'e untuk tidak melawan anak panah itu agar energi spiritual yang dimilikinya tak terkuras dengan sia-sia. Di luar goa, Hao Qing segera bergegas menuju goa setelah mengetahui ada yang mengganggu anak panahnya, sebab ia baru saja mengirimkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar untuk melindungi anak panahnya yang tertancap di ekor si duyung. Melihat ternyata Yunhee yang ada di sana, Hao Qing meremehkan Yunhee dan menganggapnya perempuan munafik pura-pura baik. Hao Qing kembali menyiksa Chang'e dengan memberikan serangan langsung sambaran petir ke tubuh duyung tersebut. Dengan segala sisa kekuatan dan memanfaatkan kekuatan spiritual Hao Qing, Cao Ying berhasil melepaskan anak panah berbalik melesat ke arah Hao Qing dan melukai pipinya. Hao Qing yang curiga Yunhee telah mengajarkan ilmu spiritual lembah bunga di mana kekuatan petir dapat dikonversikan menjadi serangan balik, menegur Yunhee dengan sangat keras. Tapi Yunhee malah menasihati Hao Qing bahwa untuk menundukkan pribadi yang keras dan ganas itu tidak dapat dengan paksaan fisik, melainkan dengan cara kelembutan hati. Menyadari luka yang dialami Hao Qing lumayan parah, Sei mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan gua demi mengobati luka sayatan anak panah tersebut, agar racun penghisap kekuatan spiritual yang ada di anak panah tidak mempengaruhinya. Yunhee yang cemas dengan keadaan Chang'e mengajak Luoluo, si kupu-kupu pembawa pesan yang juga sahabatnya, untuk kembali masuk ke dalam. Mereka sangat terkejut melihat Chang'e yang bertransformasi kini memiliki sepasang kaki manusia dan dalam keadaan tanpa busana. Luoluo menjelaskan bahwa siluman duyung sebenarnya berasal dari makhluk darat, yaitu manusia yang dapat merubah fisiknya ketika berada di air. Dia mengira Chang'e tidak dapat mempertahankan bentuk duyungnya setelah kekuatan spiritualnya terkuras habis. Singkat ceritanya, setelah menutupi tubuh polos Chang'e, Yunhee memberitahu apabila Chang'e menuruti semua perintahnya, maka Yunhee akan memenuhi semua kebutuhan hidupnya, makan yang enak dan tidur yang nyaman.